Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para alim ulama, para asatidz, yang saya hormati dan yang saya muliakan pengurus Masjid Jama'atul Huda beserta jajarannya, yang saya hormati dan yang saya muliakan tokoh masyarakat jemaah Masjid Jama'atul Huda, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga amal ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah tema akhir yang menentukan. Bagi adik-adik yang mencatat, tema kultum pada malam hari ini yaitu akhir yang menentukan. Bagi adik-adik yang mencatat, insya Allah nanti dapat hadiah dari Pak Ustadz. Tanda tangan. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, kata-kata akhirnya sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat ketika suatu impian, suatu harapan, suatu cita-cita telah tercapai. Betul? Akhirnya selesai juga, akhirnya lulus juga, akhirnya nikah juga, akhirnya pulang kampung juga, akhirnya THR cair juga, dan akhirnya kita sudah berada di ujung bulan Ramadan. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Apabila kedatangannya membuat kita bahagia, tentu dengan perpisahannya kita akan merasa sedih. Kenapa? Karena tidak ada jaminan tahun depan kita bisa jumpa kembali dengan Ramadan. Siapa tahu Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita. Artinya apa? Artinya manusia diberi waktu yang terbatas di dunia ini, dan manusia tidak bisa memutar waktu yang sudah berlalu. La yarji'a ayyamu allati madat, katanya tidak akan kembali hari-hari yang sudah berlalu. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, saya mau cerita, boleh? Boleh? Suatu hari Imam Fudail bin Iyad bertanya kepada seseorang, "Wahai saudaraku, berapakah usiamu saat ini?" Orang itu menjawab, 60 tahun ya Syekh. Kemudian Imam Fudail bin Iyad berkata, "Kalau begitu kamu sudah berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala selama 60 tahun, dan kamu sebentar lagi akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala." Mendengar hal itu, orang tadi kaget, terkejut, kemudian berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kemudian Imam Fudail bin Iyad bertanya, "Wahai saudaraku, apakah kamu tahu makna
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tadi menjawab, tentu ya Syekh, kalimat ini sering saya baca-baca ketika saya mendapatkan kabar yang tidak diinginkan, yang tidak mengenakan. Saya sering membaca kalimat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Fudail bin Iyad berkata, wahai saudaraku, siapa saja yang menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan hanya kepadanya dia akan kembali, hendaknya juga dia menyadari bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan ditanya olehnya tentang nikmat yang telah Allah berikan kepadanya di dunia ini. Apakah ketika hidup di dunianya sesuai dengan visi dan misi penciptaan makhluk, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan dia ngaku sebagai hamba Allah, tetapi ternyata dia adalah hamba dunia. Jangan-jangan dia ngaku sebagai hamba Allah, tetapi tidak mau hidupnya diatur oleh hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang menyadari bahwa dirinya akan ditanya, maka hendaknya dia mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Mendengar hal itu, orang tadi menangis seraya bertanya, apa yang harus saya lakukan wahai Syekh? Apa yang harus saya perbuat ya Syekh? Kemudian Imam Fudail bin Iyad berkata, wahai saudaraku, berbuat baiklah di sisa umurmu, niscaya Allah akan mengampuni apa yang telah lalu dan yang masih tersisa dari umurmu. Namun sebaliknya, apabila engkau berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan pada apa yang masih tersisa dari umurmu, niscaya engkau akan dihukum atas apa-apa yang telah lalu dan yang masih tersisa darimu. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan. Lanjut. Imam Fudail bin Iyad ini ingin memberikan nasihat kepada kita, ingin mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai kita menyia-nyiakan sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa konsisten, istiqomah dalam beramal soleh. Apabila ketika di bulan Ramadan kita mampu menjalankan perintah Allah, kita mampu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga di luar Ramadan. Ketika di bulan Ramadan kita mampu mengkhatamkan Al-Quran sehari 1 juz umpamanya, begitu juga di luar Ramadan. Ketika di bulan Ramadan kita mampu sholat subuh berjamaah di masjid, begitu juga di luar Ramadan. Ketika di bulan Ramadan kita mampu menginfakkan sebagian harta kita setiap malam, setiap hari, begitu juga di luar Ramadan. Ketika di bulan Ramadan kita mampu bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat, setiap malam,
begitu juga di luar Ramadan. Ibnu Taimiyah pernah berkata, man ya'zimu ala tarkil ma'ashi fi syahri Ramadan duna ghairihi falaisa hadza bitabi'in mutlaqan. Siapa saja yang punya tekad yang kuat untuk tidak bermaksiat di bulan Ramadan saja, tetapi tidak punya tekad yang sama di luar Ramadan, maka dia belum termasuk orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, semoga ibadah saum di bulan Ramadan ini mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang siap hidupnya diatur oleh hukum Allah Subhanahu wa ta'ala hingga akhir hayat, seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai datang kepadamu kematian. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Thank you very much atas segala perhatiannya, dan I'm sorry atas segala kekurangan. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.